Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Oke, sebelumnya izinin gue untuk memperkenalkan diri. Kenalin, nama gue Yuna. Gue masih kelas 1 SMA. Ya, bisa dibilang masih kinyis-kinyis gitu. Dan yang nyebelin tuh, kenapa di saat gue udah memimpikan masa-masa yang indah di SMA, malah ada corona. Sedih. Belajar online deh. Skip. Fokus ke cerita. Jadi kejadian ini tuh terjadi di hari Rabu 19 Agustus. Tepatnya waktu malam 1 Suro kemarin. Gue punya cerita yang bikin bulu kuduk merinding banget. Waktu itu gue lagi asik belajar online di rumah. Mana ada belajar asik. Terus bokap gue datang nyamperin gue dan bilang, "Nak, jangan lupa ya, hari ini kita berdoa buat leluhur kita yang udah pergi." Ya gue sih angguk-angguk aja, padahal lagi dengerin lagu reggae pakai headset. FYI, di keluarga gue tuh kalau malam 1 Suro biasanya nggak boleh keluar malam. Kita semua mendoakan keluarga kita yang udah nggak ada. Boleh keluar pun misal ada acara penting gitu. Terus nggak boleh ngadain pesta atau sejenisnya. Dan yang terpenting jangan pulang maghrib-maghrib. Ya ini sekali lagi balik ke pribadi masing-masing ya. Ini gue cuma cerita yang biasa gue lakuin di keluarga. Lanjut. Setelah berpusing-pusing dengan belajar online gue yang super duper menyebalkan ini, gue sempetin waktu sore itu buat nonton anime. Ya animenya yang ringan kok, nggak kayak wibu-wibu gitu. Cuma jujur aja. Nah tapi giliran lagi seru-serunya nonton anime, nyokap gue malah minta tolong buat beliin kelapa muda. Ya ilah, ganggu aja mak. Sebagai anak solehah, gue iyain aja tuh. Lumayan kan uang kembaliannya bisa buat kuota. Tapi tumben banget sih nyokap gue minta kelapa muda. Mungkin lagi BM kali ya. Untungnya sih tempat jualan kelapa mudanya ada di dekat jalan raya, yang jaraknya nggak jauh-jauh amat dari rumah. Tapi pas gue lihat jam sih udah jam 5 sore. Agak males dan kesel sih sebenarnya. Soalnya bentar lagi tuh maghrib dan gue nggak ada kendaraan buat kesana. Anjir lah. Mau gak mau gue terpaksa deh buat jalan kaki. Dan gue udah bisa nebak kalau ini bakalan pulang pas maghrib. Aduh. Pas baru setengah jalan, firasat gue mulai gak enak cuy. Apa karena hari ini mulai agak gelap? Kok rasanya kanan kiri gue ada yang ngeliatin gitu sih. Please, gue pengen buru-buru sampai. Rasanya semakin gue ngelangkain kaki gue tuh rasanya malah makin jauh banget. Gue udah mulai keringet dingin. Duh, tumben banget sih gak ada motor lewat. Ya minimal bocil kayak pulang main bola di lapangan. Akhirnya sampai juga gue ke jalan raya. Gue langsung beli tuh titipan nyokap. Ngadi-ngadi aja nyokap gue. Dan bener aja dong, pas gue mau balik tiba-tiba udah azan maghrib. Aduh gawat nih kalau gue gak buru-buru sampai rumah. Alhasil pikiran gue yang udah runyam ini memaksa gue untuk berlari. So gue lari deh pas pulang. Gue lari gak liat kanan kiri, pokoknya bodo amat. Gue cuma pengen buru-buru sampai rumah, rebahan, habis itu nonton Jojo. Terus pas gue udah mau sampai di belokan gang deket rumah, gue sekelibat ngeliat sosok nenek-nenek gitu. Gue sih mikirnya paling tetangga kali ya. Lega, akhirnya ada orang juga. Alhasil gue pelanin langkah. Ngap juga lari-lari bawa tentengan gini. Tanpa tegur sapa, gue meleng aja ngelewatin tuh nenek-nenek tanpa dosa. Nah, kampretnya, kok gue ngerasa ada yang ngikutin gue ya di belakang. Gue tuh merinding, semerinding-merindingnya. Akhirnya gue memutuskan buat mempercepat langkah buat cepet sampai rumah. Baru juga pelanin jalan. Aduh. Bim salah bim, akhirnya gue bisa sampai rumah dengan keadaan ngos-ngosan. Singkat cerita, gue lagi wudhu. FYI, gue wudhunya di depan rumah. Tapi kok rasanya ada yang ngeliatin gue dari belakang gitu ya. Terus gue coba beraniin nengok, kok kosong. Ya udah gue lanjut wudhu. Tapi gue yakin banget kalau gue tuh udah diliatin dari kejauhan. Mendadak ada yang niup leher gue pas mau masuk ke rumah. So gue paksa Gue langsung masuk dengan keadaan dak-dikduk.
Terus nyokap gue datang nyamperin nanyain kenapa gue gelagapan. Gue cuma bisa berdalih, enggak kok, enggak apa-apa. Tadi itu ada kucing mau masuk mah, makanya Yuna buru-buru tutup. Padahal dalam hati gue mau bilang, mama ke ada setan. Dalam keadaan panik, gue langsung ikut sholat jamaah sama ortu gue. Setelah selesai sholat, gue lanjut buat nonton anime dan chattingan sama ya gitu deh. Maklum, pacar orang gue chat. Eits, bercanda loh ya. Kebetulan saat itu gue di kamar sendokir. Mendadak nggak tahu kenapa gue kepikiran buat nyari ortu gue. Terus pas gue ke kamar ortu, ternyata cuma ada nyokap gue di situ. Terus gue tiduran di samping nyokap gue sambil curhat-curhat random gitu. Setelah curhat ke nyokap, nggak tahu kenapa gue ngerasa kesel banget dan pengen nangis. Tapi gue sendiri nggak tahu sebabnya apa. Sumpah perasaan gue campur aduk. Dan seketika semuanya berubah jadi gelap. Samar-samar gue masih bisa lihat karena ada satu cahaya dari lampu kamar. Tiba-tiba nongol tuh nenek-nenek di depan mata gue. Itu nenek yang gue lihat pas maghrib tadi. Gue berusaha teriak-teriak minta tolong, tapi semuanya masih gelap. Gue gak bisa apa-apa. Sampai akhirnya tuh nenek-nenek menghilang dalam kegelapan. Terus sayap-sayap gue dengar suara yang manggil gue. Yuna, bangun nak. Ayo sadar Yuna. Pandangan gue masih kabur, tapi gue bisa memastikan suara itu adalah suara dari nyokap gue sendiri. Ketika gue bangun, udah rame banget orang di kamar gue. Apakah tadi cuma mimpi? Gue rasa sih bukan. Gue bener-bener capek. Badan gue keringetan. Nyokap gue nangis gak karuan sambil ngelus-ngelus kepala gue. Dengan penuh rasa kebingungan, gue coba bertanya, "Hah? Mah, mama kenapa kok nangis?" Saat itu juga nyokap gue dan orang-orang ngejelasin kalau gue tadi tuh mendadak kejang-kejang, nangis dan marah-marah gak jelas. Tapi gue gak inget akan hal itu. What? Dari tadi gue mimpi gelap. Bahkan gue berusaha sadar, cuma gak bisa sih. Asli deh, gue gak inget apa-apa soal kejang-kejang itu. Terus ada tetangga gue yang kebetulan katanya bisa ngeliat hal gaib. Dia mencoba bertanya ke gue. Ya udah, gue jelasin sedetail mungkin apa yang gue ingat. Terus dia bilang gini, seperti yang saya duga, kamu tuh dari tadi diikutin sama nenek-nenek yang di belakang. Anjir, di situ gue merinding setengah mati. Setelah kejadian itu, gue langsung istighfar dan sholat. Gue selalu berdoa, semoga gue dan keluarga gue nggak akan diganggu lagi. Udah dulu ya guys, gue ngantuk nih.